Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 di Kota Kupang yang semakin meningkat dan berdasarkan surat edaran Wali Kota Kupang dan surat pemberitahuan Majelis Sinode Gemit, maka kita kembali beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kebaktian Minggu 11 Juli 2021 hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Pandi STH, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita tenang dan kita masuk di dalam ibadah. Hikmat telah diajarkan, diperdengarkan, dan dilakukan. Tanpa hikmat, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tanpa hikmat, Daud mengambil apa yang bukan miliknya. Dengan hikmat, Abraham berjalan dengan iman. Dan dengan hikmat pula, Salomo memimpin Israel. Hikmat mesti dicari, pengetahuan mesti dimurnikan. Pendidikan adalah jalan mewujudkan hikmat dan pengetahuan. Gereja diutus mewujudkan generasi hikmat. Marilah beribadahlah dengan tuntunan roh hikmat. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyikan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 18, baitnya yang pertama, Allah hadir bagi kita. Ibadah bulan pendidikan saat ini diberkati oleh Tuhan Pencipta langit dan bumi. Dalam naungan kasih Putra Tunggalnya, biarlah dalam hikmat dan naungan Roh Kudus kita beribadah dalam kepenuhan damai sejahtera. Damai Tuhan yang abadi menyertai saudara sekalian. Damai Tuhan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Amsal pasal 1 ayat 32 hingga 33 menjadi penuntun hati pembimbing kita. Amsal pasal 1 ayat 32 hingga 33. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita menyanyikan Tinggallah dalam Yesus. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar.
Saudara-saudara, mari kita tertunduk di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengenal dan mengetahui keberadaan kami masing-masing. Engkau tahu bahwa kami tiada berhikmat dalam pikiran, tindakan, ucapan kami. Kami menyakiti Engkau, menyakiti sesama, dan kami menyebarkan sikap yang membangun permusuhan dengan sesama. Ada banyak orang yang menyimpan sakit hati atas tindakan kami, dan Engkau juga melihat kami sebagai anak-anak yang melawan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Biarlah hikmat Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan di muka Tuhan Yesus. Berhikmat akan merenungkan kebenaran ini, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dalam perenungan itu, marilah kita menghayati tuntunan hidup baru. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengejar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayat 16. Biar ku tumbuh di batangmu. Saudara-saudara, kita akan berbalasan dalam pujian Mazmur 111 ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan membaca tulisan yang dicetak keluar, saudara aminkan dengan tulisan yang dicetak ke dalam. Untuk puji-pujian ini, jemaat disilahkan berdiri. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya.
dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhanku. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus, dan kami beribadah kepadamu di pagi hari ini. Saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus selalu dan senantiasa menuntun menyertai kami. Pusatkanlah perhatian kami, agar kami bisa mengerti akan firman kebenaran-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu. Mengampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Layakanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat yang ke-52 dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang dengan sukacita mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan dan selalu percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Haleluya. Salam. Saudara, tema kita saat ini adalah mewujudkan generasi berhikmat. Tema ini harus kita renungkan baik-baik, sebab seringkali pandangan kita terhadap generasi atau anak-anak kita itu selalu digambarkan sebagai anak-anak penurut. Sementara jelas-jelas dalam teks kita, Yesus bukan menjadi anak penurut, malah dia membuat orang tuanya khawatir selama 3 hari. Nah, sambil merenungkan itu, saudara, apa yang mau kita capai dengan generasi berhikmat? Apa yang mau kita wujudkan dengan generasi berhikmat? Saya kira kajian kita terhadap teks kita ada kaitan dengan usia 12 tahun. Kalau kita merujuk pada semua Injil, hanya Injil Lukas sajalah yang mencatat tentang masa remaja Tuhan Yesus. Kan setelah 12 tahun, kemudian kita lihat rujukan tentang Tuhan Yesus tidak ditulis sama sekali dalam kitab Injil. Dia baru muncul ketika dia memulai pelayanan keimamatan pada usia 30 tahun. Sebenarnya bukan para Injil tidak tertarik, karena faktanya ada banyak sumber-sumber lain yang menulis tentang masa remaja Tuhan Yesus. Misalnya Injil Thomas. Injil Thomas ini kan dia ditulis, dia terkenal di abad kedua. Itu dia gambarkan masa remaja Tuhan Yesus itu, katanya satu ketika Tuhan Yesus sedang bermain di satu sungai yang kecil. Dia tiba-tiba bisa mengumpulkan semua air dari kolam-kolam, dikumpulkan di satu tempat. Air itu sangat bersih dan jernih. Lalu anak Hanas, dia pergi lihat air itu, tapi dia mengotorinya. Begitu dia melakukan itu, Tuhan Yesus sangat marah kepadanya dan berkata, "Kamu orang bodoh dan kurang ajar, tidak bertuhan. Apa ruginya bagi kamu jika air kolam itu bersih? Lihat, karena kamu membuat air kolam itu kotor, sekarang kamu juga akan layu seperti pohon dan tidak akan menghasilkan daun." Anak itu lalu layu dan mati sepenuhnya. Cerita itu, saudara, memang menarik, tapi menurut para Injil, penulis Injil, cerita itu terlalu membesar-besarkan keilahian Tuhan Yesus. Sebab di satu sisi dia Allah sejati, tapi dia juga manusia sejati. Dan penekanan yang berlebihan terhadap keilahian itu menempatkan Yesus seolah-olah hanya ada pada titik-titik mujizat dan tokoh-tokoh heroik. Lukas tidak sepakat. Nilai kemanusiaan juga harus ditonjolkan. Dan karena itu, saudara-saudara, penulisan tentang usia 12 tahun yang dilakukan oleh Lukas lebih realistis. Bagaimana seorang anak bisa ada di bait Allah dan kemudian orang mengakui kecerdasannya ketika dia bertanya dan berbalas-balasan dengan para rabi-rabi atau guru-guru Yahudi.
Di Israel sendiri saudara, ketika itu di masa-masa kehidupan orang Yahudi, di antara usia 10 sampai 14, remaja-remaja Israel biasanya saudara, mereka belajar tentang Mishnah. Mishnah itu semacam mengulangi atau meninjau kembali hukum-hukum, mempelajari kemudian mereka memaknainya. Nah, di usia itu seorang anak yang berusia 12 tahun, dia resmi untuk, sama kayak kita sekarang bilang, dia susidi, jadi dia siap untuk pikul salib gitu. Jadi seorang anak di usia 12 tahun, dia siap memikul hukum dan dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena itu tidak mengherankan jika Yesus bisa bersoal jawab dengan guru-guru Yahudi, karena dia sudah belajar Mishnah, jadi tradisinya dia pelajari dengan betul. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang mau kita pelajari tentang keberadaan Yesus jika kita mau mewujudkan generasi berhikmat? Gini saudara-saudara, menarik di teks kita. Pertama, Yesus tidak pulang bersama kedua orang tuanya setelah perayaan Paskah. Dari perayaan Paskah itu saudara-saudara, seharusnya dia terjadi 2 minggu. Minggu pertama itu Paskah dirayakan di Bait Allah. Sesudah perayaan Paskah itu, maka guru-guru Yahudi akan keluar dan mengajar umat, dan disitulah umat boleh bersoal jawab dengan guru-guru Yahudi. Tapi rupanya orang tua Yesus dan banyak rombongan lain, mereka tidak merayakan perayaan kedua itu. Mereka pulang terlebih dahulu. Di teks ini bukan soal Yesus yang membuat orang tuanya menjadi susah, tapi Yesus yang betul-betul mau memaknai satu perayaan. Bagi dia perayaan itu harus dibuat sampai tuntas, saudara. Perayaan itu harus dilaksanakan sampai tuntas. Paskah dirayakan bukan hanya sebuah ibadah. Paskah harus dibangun dengan sebuah pengetahuan. Saudara, kadang kita nih beriman bodoh-bodoh, saudara. Mohon maaf saya mau bilang begitu. Kita tidak menggali apa makna sebuah perayaan, atau kita tidak menggali firman yang kita baca, Alkitab yang kita baca, nilai-nilai dari tradisi-tradisi bergerejawi kita. Lantas orang dengan seenaknya, dengan membuat kita mempertanyakan kita tidak bisa menjawab, dan orang menganggap kita bodoh, saudara. Orang Kristen sekarang banyak yang tidak mampu untuk memberi jawaban yang tepat. Mereka tidak mampu menjadi apologia sejati. Mereka tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka imani, saudara. Tuhan Yesus tidak. Iman itu bukan hanya simbol, hanya soal ibadah. Indonesia ini rusak, saudara, hanya gara-gara orang beriman simbol. Orang tidak mendalami hakikat dari nilai-nilai agama. Mereka tidak lihat ada nilai-nilai yang mampu untuk menolong kehidupan semua orang. Akhirnya apa? Ketika orang pukul salib, kita bilang ini menghina Tuhan. Ketika orang banting kitab suci, kita bilang ini Tuhan sudah banting. Padahal belum, saudara, itu belum apa-apa. Kita lebih pada simbol. Kita tidak masuk ke dalam untuk menggali kebenaran-kebenaran yang ada di dalam, saudara. Mohon maaf, saudara, kalau kekristenan tidak membangun pengetahuan imannya tentang agamanya, nilai-nilainya, tradisi-tradisinya, kalau saudara tidak mau belajar, maka dunia ini akan membodohi saudara-saudara. Dunia ini akan membodohi kita. Dunia sekarang kan dunia iklan. Semua dengan tawaran-tawaran, kita mudah ikut saja. Ini bilang pikiri, kita pikiri, pikanan, kita pikanan. Tidak bisa begitu, saudara. Tidak bisa kita hanya sekedar ikut ramai. Kehidupan ini tidak sekedar saudara hanya sekedar beragama. Tidak, beriman itu juga membutuhkan pengetahuan. Yesus muncul dengan satu pengetahuan. Kecerdasan itu dia taruh, saudara. Kan di dunia ini kita menyanjung 5 kecerdasan. Ada kecerdasan IQ, otak kita, ada kecerdasan emosi kita, ada kecerdasan yang namanya kecerdasan spiritual, ada namanya kecerdasan moral, tapi juga ada namanya kecerdasan karena pengalaman hidup, kesulitan hidup mampu kita taklukkan.
Saudara, saya mau bilang pada saudara, kecerdasan tertinggi itu ada pada Tuhan Yesus. Ada pada Tuhan. Orang beriman yang mau menggali kebenaran firman, mereka yang mau menggali nilai-nilai, mereka akan dibekali dengan kecerdasan supaya mereka siap menghadapi tantangan kehidupan ini. Anak saya cerita begini, satu kali dong main game. Nah, biasanya kalau main Free Fire kok apa tuh begitu, itu biasa dong kawan di seluruh negeri, seluruh dunia bisa masuk gitu. Jadi ada dia bilang begini, bocil, kau tinggal di mana? Dia bilang, saya di Kupang, NTT, di Oesapa. Kau agama apa? Kristen. Oh, kamu sembah 3 Tuhan ya? Jadi saya pun anak ketawa, dia bilang begini, kamu tidak tahu apa-apa, saya sembah 1 Tuhan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya saya bilang, kenapa lu jawab begitu? Iya, yang saya tahu begitu, tapi kita juga jangkala Bapak, kita juga lawan sendiri. Oh, saya bilang bagus, yang penting biar lu masih kecil, lu pun jawaban salah-salah juga tidak masalah, tapi lu pun pengetahuan dasar yang bisa menolong, begitu saudara. Kadang kita kalau orang tanya, kakak, kenapa kakak percaya Tuhan Yesus? Jawab, mesti jawab. Saya percaya Tuhan Yesus karena dia satu-satunya Tuhan, tidak ada Allah lain, hanya dia Tuhan, dan orang mau selamat di dalam dia. Berani bilang begitu. Kita ini sudah berani, nah, ya toleransi terlalu tinggi, akhirnya kita kehilangan nilai juga, saudara. Saudara, lebih menarik lagi, 3 hari, saudara, mereka cari Tuhan Yesus 3 hari. Saya bilang tadi bahwa mereka tidak tuntas merayakan Paskah. Yesuslah yang menuntaskan perayaan Paskah. Begitu mereka pulang dan mencari Yesus, yang mereka cari pertama itu adalah di kenalan, kerabat, saudara. Itu yang mereka lihat tentang Yesus itu, jangan sampai dia sama kayak anak kecil lain, anak-anak remaja lain yang dia lihat di punteo kotoo dan di mana dia pi, dia lihat, atau dia lihat keramaian di mana dia pi. Justru di teks ini yang menarik adalah mereka menemukan dia di Bait Allah. Ada pusat kehidupan di situ. Bait Allah itu kan pusat spiritualitas kehidupan orang Israel, dan Yesus ada di situ. Saudara percaya saya, kalau orang biasa main biliar, cari dia, nanti dia di biliar. Orang biasa minum laru itu jampi cari di lain, di pak laru dapat. Mama main tukang omong orang itu jampi cari lain, cari yang kutubannya dong, itu sudah tidak ada di situ. Ada bagosip rame di situ, itu rame di situ. Yesus mau kasih tahu di identitas diri sebagai anak Allah, dia ada di rumah Tuhan, dan mereka menemukan dia ada di pusat kehidupan itu, saudara. Yuval Noah Harari menulis 2 buku. Buku pertama berjudul Homo Sapiens, manusia bijak. Manusia bijak itu katanya karena kecerdasan manusia mampu menaklukkan yang namanya perang, wabah penyakit, dan kematian, kelaparan. Sekarang setelah manusia sudah taklukkan itu, Yuval menulis buku kedua namanya Homo Deus. Homo Deus itu kata kuncinya adalah manusia super. Dari manusia bijaksana, manusia bergeser ke manusia super. Kata kuncinya adalah immortalitas. Immortalitas itu berarti, saudara, orang sedang bergumul untuk hidup kekal, tidak mati, gitu. Bisa jadi COVID ini adalah ujian untuk siapa manusia super dan mana manusia son super, kira-kira begitu. Manusia sekarang lagi menjurus mencari kebahagiaan sejati. Jadi semakin ditemukan kecanggihan supaya kita tidak mati, gitu. Tapi COVID dan Seroja bilang sana begitu, amin. Saya yakin pasti di Seroja itu orang yang sana pernah berdoa pun dia berdoa, amin. Semua lemah, Tuhan Yesus. Saudara, saya waktu Seroja itu, saya istri kan tertidur, dia keluar begini, dia bilang, nah, dia lihat rumah-rumah dong, nah, seng dong terlepas, ini orang dong kurang berdoa. Saya bilang, mama lu stop, dia potong rumah juga 12 lembar seng hilang, jadi lu stop, omong begitu. Semua tidak ada, apa yang kita kumpulkan pun nol kan, amin. Semua yang kita siap, semua kebanggaan kita hilang, saudara. Saudara, kita sedang berada di pusat yang salah. Kita ikut dunia pun mau. Kita tidak seperti Tuhan Yesus.
Dia menghabiskan waktunya di bait Allah 3 hari betul-betul dia konsentrasi di situ. Dia mau bicara tentang Tuhan, dia pengetahuan diisi tentang Tuhan, tapi juga dia tidak mau kemana-mana. Lokus kehidupannya ada di bait Allah, saudara-saudara. Ada satu pendeta, saudara, dia sementara pimpin khotbah, dia pujian, menyanyi, kami memuji, gitu. Puji, dia jatuh, mati. Waktu dia mati di situ orang bilang kasihan. Tapi kalau saudara tanya saya, kalau kita mati di gereja juga sebagai orang-orang, kita mati sebagai orang benar baik daripada takujo kau mati di KD atau mati di mana. Kan memalukan toh saudara. Atau saudara sedang melakukan kejahatan baru mati. Pi pencuri begini mati. Mati pada saat pencuri, saudara. Itu lihat. Pusat kehidupan, pusat spiritualitas bait Allah tidak bergeser dari kehidupan Yesus, saudara. Saudara, semakin saudara ada di pusat kehidupan itu, saudara akan diperkaya dengan pengetahuan dan hikmat Tuhan berlaku bagi saudara. Satu ketika kami satu keluarga pergi berenang di Bau Mata. Saya berenang karena mana air masuk di telinga dua-dua dan saya tidak dengar apa-apa. Betul-betul saya bisa dengar, asli tuli. Dan saudara jangan pernah mau tuli itu berat, saudara. Saya pergi dokter, pergi begini, dokter kasih obat bilang sama ke minyak apa dia, Pak tetes, tidur tetes, tapi ini 2-3 hari baru Pak bisa dengar. Saya bilang iya. Jadi saya pu istri entah, pokoknya selama potong pulang saya pu anak dong maki saya juga saya tahu, saya hanya begini. Pokoknya saya lihat dong pemulu saya, tapi kadang susah tebak gitu. Saya hanya soalnya dengar ini berat, saudara. Bayangkan kalau orang bisik I love you, kita sana dengar apa-apa, kita juga hanya gini dong bilang ini orang sana ada ekspresi ini. Bayangkan kalau begitu, saudara. Nah, besoknya ada suami istri datang. Saya lihat di roman muka mereka, entah mereka marah atau apa, tapi mereka omong terlalu cepat. Dan datang di rumah dan omong, saya hanya begini saya. Dan omong, memang saya tidak dengar apa-apa, saya betul-betul tidak dengar. Dong main omong terus saya hanya gini. Dong pulang, saya juga tidur biasa. Besok saya pun telinga dengar kembali. Jo anak yang tinggal di rumah bilang, bapak kemarin itu pak ada ibu datang itu bapak. Dong ancam bapak. Dong marah-marah bapak. Hah? Saya bilang gas masalah tanah kok apa kok. Bilang bapak ada ukur lebih karena dong pun tanah aja. Hah begitu? Jadi dong bilang dong mau pukul bapak mah. Kemarin bapak hanya begini jadi dong juga diam-diam. Saya jengkel, saya ambil motor, saya cari dong. Pi begini, saya pun turun, dong bapak, aduh jam marah. Ternyata tanah yang kemarin botol omong tuh bapak salah. Itu botol pilih lokasi yang salah, botol punya di sebelah sana. Aduh jam marah ya bapak. Saya juga emosi, saya lihat dong begini. Tapi memang bapak ini pendeta betul Bapak ini memang pendeta. Botol marah-marah bapak juga bapak sone marah. Bapak tenang-tenang. Saya dalam hati itu karena tuli bos. Kalau sone botol rame, itu botol bisa rame saudara itu. Jadi saudara-saudara, maksud saya begini. Kadang kita pikir mungkin itu tuli biasa, tapi menurut saya itu Tuhan pemau juga. Tuhan pemau juga. Supaya apa? Supaya kita juga tidak ada di dalam persoalan itu. Siapa yang makin bergeser menuju ke pusat kehidupan yaitu kepada Tuhan, Tuhan akan punya segala cara untuk melindungi dia. Luar biasa. Lukas menulis tentang Yesus di usia 12 tahun. Dia ada di pusat bait Allah dan semua orang mengakui kecerdasannya. Semua orang mengakui hikmatnya. Kalau begitu saudara, generasi-generasi muda, remaja-remaja, pemuda, atau siapa saja orang tua, majelis jemaat. Kalau saudara tanya saya, bagaimana kita bisa mewujudkan generasi hikmat? Jangan pernah buang waktumu untuk tidak makin mendekat kepada Tuhan. Siapa yang mendekat kepada Tuhan, dia akan memperoleh hikmat dan orang akan menyukai kecerdasannya. Dia tampil secara beda, saudara. Saya kira betul juga. Bapak mama yang pernah tua diaken ini, saya kira kalau di rumah suami marah atau istri marah, bukan saudara bisa marah. Tapi karena mau marah nanti jemaat lain lihat saudara akan tahan napas. Tuhan yang ontong kebet penatua saya kalau sonding hari buat tunjuk kaca. Jadi gitu. Waktu makin dekat pada Tuhan tuh saudara, kita akan belajar untuk belajar membatasi diri. Generasi-generasi berhikmat, jangan ikut ini dunia pemau.
Saudara bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya mau bilang pada saudara, kecerdasan saja tidak cukup. Kecerdasan otak saja tidak cukup. Kecerdasan otak saja tidak cukup. Malah dalam teori itu, orang cerdas otaknya, tapi dia tidak cerdas emosinya. Itu dia jadi orang sukses itu bukan karena otaknya semata. Bukan hanya kecerdasan emosi, dia juga harus cerdas spiritual, mampu memilih yang tepat dalam hidup ini. Orang harus cerdas. Semua dunia kasih nilai-nilai kecerdasan. Di bulan pendidikan ini kita mau bilang, kecerdasan sejati datang dari Tuhan. Dan Yesus membuktikan itu. 12 tahun dia ada di bait Allah. 18 tahun kemudian dia juga tampil sebagai seorang guru yang mengajari tentang nilai baru dari Taurat. Dia belajar Taurat sekaligus mentransformasi nilai-nilai Taurat dalam hidup ini. Di bait Allah dia belajar supaya ketika keluar dari bait Allah dia tetap mentransformasi nilai-nilai kehidupan yang baru. Mari kita tumbuh sebagai generasi-generasi berhikmat. Dekatlah kepada Tuhan, tinggallah di dalam Dia, maka hikmat Tuhan akan bertumbuh di dalam engkau. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk pengakuan iman, saya silakan kita semua berdiri. Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Seluruh umat Tuhan. Marilah orang-orang berhikmat, berilah persembahanmu, percayalah bahwa kita memberi dari apa yang kita peroleh dari Tuhan. Berilah dengan hati yang tulus dan rela, dengan merenungkan perkataan firman Tuhan ini. Dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas dan perak. Kau kumpulkan dalam perpendaraanmu. Yesaya 28 ayat 4. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami, baik itu persembahan nasyar kami, perpuluhan kami. Biarlah Allah Bapa menerima, memberkati dan menyucikannya, agar biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini, terlebih lagi bagi jemaat kami, jemaat Bethlehem Osapa Barat. Dan biarlah persembahan hidup kami, jadikanlah
persembahan ini boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup itu, kami sudah datang dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301. Saudara-saudara, mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu menuntun kami dalam ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, sehingga Engkau selalu hadir dalam setiap ibadah, baik yang ada di setiap rumah tangga masing-masing, di mana saja. Tuhan menuntun menyertai kami semua, dan kami mampu untuk beribadah dalam damai sejahtera Tuhan. Bapa Surgawi, kami serahkan saudara kami yang bersuka cita karena berbagai perkara, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan memberkati mereka, karena berbagai berkat-berkat yang mereka peroleh, kasih setia Tuhan tidak berakhir untuk mereka. Kami doakan saudara kami dalam berbagai pergumulan khusus, di masa lansia Tuhan menuntun orang-orang tua kami, dan juga saudara kami yang bergumul sebagai janda duda yatim piatu. Mereka yang sakit memohon pengasihan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Di masa pandemi COVID dengan angka kenaikan terus bertambah ini, kami mohon Tuhan jangan tinggalkan kami. Jaga sertai kami selalu ya Tuhan. Karena sesungguhnya seluruh keberadaan hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami doakan semua yang sakit karena COVID, baik di rumah sakit, yang isolasi mandiri, Tuhan menyembuhkan mereka. Tenaga-tenaga medis yang berjuang, Tuhan menolong mereka, beri kekuatan, dan bangunkan kesadaran di antara kami, untuk kami mampu mendisiplinkan diri. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan tidak mau kami terjerumus dalam kebodohan. Dengan firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah kami semua kembali berpusat pada Kristus Tuhan kami, bahwa hanya dengan hidup di dalam Tuhan, kami mampu untuk melawan tantangan kehidupan dunia ini. Kami mampu untuk bisa menyatakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami dan menjadi kesaksian yang indah. Tolong kami ya Bapa Surgawi. Terima kasih untuk semua orang yang berlelah dalam ibadah ini, mempersiapkan segala sesuatu, multimedia, semua petugas liturgi. Tuhan memberkati mereka. Bapa Surgawi, berkati anak-anak-Mu di Jemaat Bethlehem Asep Barat. Mereka bergumul dengan pembangunan rumah Tuhan, karena berbagai badai seroja yang menimpa mereka. Mereka juga bergumul dengan persaudaraan dan persekutuan. Tuhan beri mereka kekuatan, beri semangat kepada hamba-hamba Tuhan bersama MJH, ketua-ketua rayon, BPP, UPP, semua majelis. Mereka bersatu padu dan makin kreatif di tengah tantangan zaman ini. Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara kami. Kami bergumul dengan COVID-19. Kami mohon Tuhan memberi hikmat bagi para pemimpin kami, kesadaran bagi masyarakat. Dan kami doakan negeri kami, provinsi kami, kota kami, tempat di mana kami ada. Tuhan juga menjauhkan segala yang jahat dari hidup kami. Bapa Surgawi, berkati gereja Masih Injili di Timor dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di 3 klasis kota hari ini Tuhan, kami semua boleh menutup gereja. Kami tidak beribadah di gedung-gedung gereja. Kami beribadah di rumah-rumah. Tapi kami percaya
bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kami. Kami tidak akan pernah kalah oleh zaman ini. Kami selalu punya cara untuk mencari dan menyembah Tuhan. Berkati para pemimpin kami, semua yang bergumul dengan kondisi dan keberadaan mereka. Semua kami yang bergumul dengan keberadaan kami, sakit, penyakit, pekerjaan dan usaha. Semua kami yang bergumul dengan masa depan. Kami mohon Tuhan buka jalan bagi kami. Kami doakan generasi-generasi kami agar mereka bertumbuh dalam kehendak dan berhikmat di dalam apa yang Tuhan Yesus mau bagi mereka. Terima kasih Tuhan mendengar doa-doa pribadi, setiap sakit hati, air mata, setiap doa yang dinaikkan kepadamu. Tuhan tolong kami, berkati kami semua. Lihatlah kami, jawablah seluruh pergumulan dan doa-doa kami. Kami berdoa seutuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu menopang kami kini dan selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat terkasih Tuhan, kita akan sama-sama mendengar warta jemaat Minggu 11 Juli 2021, Majelis Jemaat Gemit Bethlehem Oisapa Barat. Yang pertama, ucapan selamat. Majelis Jemaat Bethlehem Oisapa Barat menyampaikan salam damai sejahtera dan selamat berbahagia kepada seluruh jemaat Bethlehem Oisapa Barat yang mengikuti ibadah online saat ini. Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita bagi setiap anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan sukacita lainnya dalam minggu ini. Kedua, informasi pelayanan. Merujuk surat edaran wali kota dan surat pemberitahuan Majelis Sinode terkait kondisi saat ini, maka disampaikan kepada jemaat Bethlehem Oisapa Barat. 1. Kebaktian Minggu 11 dan 18 Juli 2021 dilaksanakan di rumah masing-masing dan jemaat dapat mengikuti secara online YouTube Gereja Bethlehem Oisapa Barat. Disiarkan lewat radio komunitas Generasi Muda Bethlehem JMB FM 107,9 dan dapat beribadah secara mandiri dengan menggunakan liturgi yang didistribusi ke setiap rumah tangga. Kedua, kebaktian perjamuan kudus ditunda. Ketiga, pelayanan ibadah-ibadah di rayon, ibadah rumah tangga, kategorial, fungsional, dan ibadah syukur untuk sementara ditiadakan. Keempat, kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah yang sudah dijadwalkan tetap dilayani dan yang hadir hanya keluarga inti. Tidak ada resepsi di gedung kebaktian atau di rumah. Kelima, untuk pelayanan kedukaan, jenazah disemayamkan 1 malam saja. Ibadah syukur setelah penguburan ditiadakan sementara. Keenam, kantor sekretariat Jebob tetap dibuka dari pukul 8 WITA hingga 12 WITA. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Yang pertama, Saudara Prima Habaora, Jemaat Bethlehem Oisapa Barat, dan Saudari Intan Ruth Dayanti Tule, Jemaat Shalom Mokdale Klasis Lobalain. Pastoral telah dilaksanakan Jumat 9 Juli 2021 pukul 9 pagi di kantor sekretariat Jebob. Pengembalaan telah dilaksanakan Sabtu 10 Juli 2021 pukul 9 pagi di Gedung Kebaktian Jebob, Jalan Pulau Indah. Pemberkatan Selasa 13 Juli 2021 pukul 10 pagi yang bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Bethlehem Oisapa Barat, Jalan Pulau Indah, hanya dihadiri oleh keluarga inti. Yang kedua, Saudara Jordan Daniel Ndaumanu,
Jemaat Gemit Kefas Kota Kupang, dan Saudari Rini Yanti Restiana Fafo, Jemaat Bethlehem Oisapa Barat. Pastoral Rabu 14 Juli 2021 pukul 10 pagi di kantor Sekretariat Jebob. Pengembalaan Jumat 16 Juli 2021 pukul 10 pagi di Gedung Kebaktian Jebob, Jalan Pulau Indah. Pemberkatan Selasa 20 Juli 2021 pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Yang bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Bethlehem Oisapa Barat, Jalan Pulau Indah. Ketiga, ucapan terima kasih. Jemaat dan Majelis Jemaat Bethlehem Oisapa Barat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Pandi STH, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur, yang telah memimpin kebaktian pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan keluarga. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mentaati protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Kita juga diminta untuk terus berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat melindungi akan kehidupan kita dalam keadaan apapun. Sekian warta jemaat, kita akan mendengarkan suara gembala. Salam, jemaat kekasih Tuhan semua yang ada di Bethlehem Oisapa Barat. Kami percaya sukacita saudara tidak akan pernah berubah hanya karena keadaan yang kita alami. Edaran yang diterbitkan Wali Kota Kupang dan surat dari Majelis Sinode bahwa mulai dari tanggal 5 Juli sampai 21 Juli semua aktivitas ibadah di gereja itu ditutup. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita hadir di mana saja dan berjumpa dengan Tuhan di mana saja. Dan karena itu kita tetap juga akan beribadah di rumah dan tidak akan mengurangi nilai iman kita kepada Tuhan. Jangan pernah buang kesempatan untuk beribadah, sebab tanda-tanda waktu ini menunjukkan bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak pasti, tetapi orang-orang percaya akan melihat kepastian di dalam Tuhan. Kami menghimbau saudara-saudara Jemaat Bethlehem Oisapa Barat, baru-baru ini kami tahu bahwa saudara bergumul dengan badai seroja, membuat gedung ibadah saudara-saudara perlu dibenahi kembali. Jangan hilang semangat. Kami berharap dukungan semua jemaat bersama majelis jemaat supaya tetap membangun kembali gedung ini dengan baik, meski dengan berbagai hal yang harus saudara hadapi. Kami doakan supaya apa yang saudara sedang gumuli bisa selesai. Kami juga mau untuk saudara menjadi motor penggerak untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID ini. Saudara, sekarang ini masalah COVID juga ada pada soal kerumunan ketika kita berkumpul bersama. Ketika kita mau kemana saja, kalau tidak penting bagi kita, maka lebih baik kita ambil keputusan untuk ada di rumah. Hal-hal yang bisa mendatangkan bahaya bagi kita sebaiknya kita hindari. Jemaat Bethlehem Oisapa Barat terus berdoa dan bergumul supaya gereja-gereja di muka bumi dan gereja Masih Injil di Timur tetap kuat di dalam tantangan zaman ini. Kami kirimkan salam damai sejahtera untuk semua yang ada di rumah atau di mana saja. Percayalah bahwa meski keadaan seperti ini, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tuhan memberkati kita. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 379 ayat 7 yang mau dibimbing oleh Tuhan, dan kita nyanyikan sambil berdiri.
Generasi hikmat adalah mereka yang mengikuti segala jalan Tuhan, hidup hanya karena hikmat Tuhan, berpegang pada hikmat terangnya. Biarlah kita terus menjadi gereja untuk menerangi yang gelap. Terimalah berkat Tuhan. Roh Kudus yang memperbarui dan membebaskan itu senantiasa memberkati kamu, menganugerahkan kepada kamu kecerdasan, sehingga kamu percaya pada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkatimu, dan dalam keyakinan akan rancangan Allah Bapa, kamu mengasihi Allah sampai selama-lamanya. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus